Ontologi dari ilmu pengetahuan yang Islam dan juga epistemologinya juga. Dan kalau kita sadari juga memang sering ada dualisme ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada sesi ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana ilmu pengetahuan di era modern yang basisnya banyak terpengaruh oleh pikiran-pikiran barat. Menjadi awal, kalau kita melihat pada ilmu pengetahuan menjadi dasar atas kita sering melihat dari kacamata barat, yang mana itu mempunyai nilai sendiri jikalau mereka menggambarkan atas ilmu yang bebas nilai. Akan tetapi kalau kita telisik, kalau kita gali lagi, mereka mempunyai dasar paradigma sendiri. Dan untuk pada wilayah ini juga saya ingin mengangkat dari pikiran besar, yakni Profesor Sayyid Naqib Al-Attas. Beliau pada pembahasan ini memiliki gambaran bagaimana islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau mengawalinya pada era tahun 70-an dan diteruskan tahun 80-an oleh Profesor Dr. Ismail Al-Faruqi. Pada gagasan ini, islamisasi pengetahuan dari Naqib Al-Attas ini, beliau menyadari atas ilmu yang mendasari atas barat itu ilmu yang mempunyai historis sendiri, yang mana bagaimana pikiran mereka yang didasari atas relativisme, mendasari pula pada pikiran filsafatnya, mendasari juga atas pikiran dualisme dan sebagainya. Nah, Prof dari Naqib Al-Attas ini mencoba untuk bisa menggali atas bagaimana ontologi dari ilmu pengetahuan yang Islam dan juga epistemologinya juga. Dan kalau kita sadari juga memang sering ada dualisme ilmu, sehingga menjadi dikotomik istilahnya. Ilmu yang asalnya kalau mempunyai dasar kita yang umat Islam ini mendalikan awal, yakni di surat Al-Falaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu memang bismi rabbik, artinya memang dengan nama Allah. Secara sumber kita ketahui sumber atas ilmu adalah minallah, bukan hanya secara empirik kita ketahui. Dasar atas islamisasi ilmu ini juga bagaimana kelanjutan atas ilmu yang kita miliki pada paradigma Islam ini tidak mendasarkan oleh pikiran-pikiran barat, tetapi dari Islam itu sendiri. Kalau kita gali dari Profesor Naqib Al-Attas, beliau pada masa hidupnya beliau memang dilahirkan di Indonesia, di Bogor, dari keturunan biru dari Sayyid. Dan beliau juga pada proses pembelajaran, maksudnya beliau menggalinya, awal-awal beliau mondok ke pesantren Uratul Wusta di Sukabumi. Selanjutnya beliau mengambil S1-nya di Malaysia, S2-nya
lanjut beliau ngambil Islam Study dan mendapatkan doktor di London, menghasilkan tulisan disertasi dengan judul The Mysticism Hamza Fansuri. Adapun kalau kita melihat konstruk atau konsep yang digambarkan beliau, yakni Prof. Al-Atos ini, beliau menggambarkan islamisasi pengetahuan ini adalah bukan arti segala sesuatu terus diislamkan, tapi beliau mencoba untuk membersihkan istilahnya, yang itu lebih kalau kita nilai itu kan bukan rehabilitasi tapi rekonstruksi, untuk bisa membersihkan pikiran-pikiran barat yang itu ada sekularistiknya, nihilistik, terus juga ada nilai relativistik juga. Dan beliau ini mengislamisasi ilmu pengetahuan yang itu tidak sembari tanpa ada dasar, tapi beliau mencoba untuk menelisik bagaimana hal-hal yang itu tidak ada nilai islaminya untuk bisa dikuatkan dengan islamisasi pengetahuan. Dasar atas beliau adalah melihat bagaimana ilmu pengetahuan yang sudah terekspos, sudah menjadi konsumsi, itu setidaknya merubah budaya peradaban yang Islam sendiri miliki, sehingga ada nilai negatif yang perlu untuk dibenahi. Dan juga kalau lihat pada gambaran mereka dari barat, yakni ilmu sifatnya itu netral dan bebas nilai, akan tetapi beliau dari Prof. Al-Atos ini, beliau menggambarkan tidak netral. Sembari dengan itu, ilmu yang dibawa oleh barat juga membawa nilai-nilai, istilahnya mungkin pikiran-pikiran filosofi, pikiran-pikiran sekularistik, pikiran-pikiran yang mencoba menjauhkan atas unsur, kalau kita mengatakan iman, Islam, ihsan. Sehingga Prof. Al-Atos ini mencoba untuk bisa membuat konstruk sendiri, mencoba untuk ilmu yang pada dalihnya itu netral dan bebas nilai itu tetap mempunyai netralitis yang itu bisa membimbing pada wilayah Islam. Selanjutnya dari gambaran Prof. Naqib Al-Atos ini, bagaimana sumber atau frameworknya, yakni bersumber dari mana gambaran islamisasi pengetahuan ini. Kita ketahui pada dasarnya ilmu itu basisnya kita memang ada unsur secara vertikal, yakni dari wahyu Allah. Sembari dengan itu, makna dari wahyu ini kan kita ketahui ada dua, yakni pada secara yang tertulis, yakni Al-Quran. Nanti sembari dengan itu hadis, dan juga yang tidak tertulis, yakni alam semesta. Gambaran ini artinya ada unsur keimanan, ada unsur bahwasanya ini ada inti atau pusat atas sumber atas ilmu, yakni dari Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ilmu pengetahuan ini akan dibebaskan sehingga tidak ada unsur keimanan, kan menjadi hal yang bahaya. Selanjutnya, kalau melihat beliau pemaknaan ini adalah pemaknaan yang nantinya dari islamisasi ini, nilai ruh atas ilmu itu sudah didapat dan tinggal dikembangkan.
bagaimana kalau saya kembangkan sendiri, bagaimana teori secara rasionalitas dan secara empirik kita ketahui, sehingga nilai-nilai dari ayat Allah, yakni alam semesta dan juga Al-Quran hadis, perlu juga kan nantinya tafsir atau takwil atas kontekstual pada kenyataannya. Gambaran selanjutnya untuk akhir, yakni dari beliau, yakni Prof. Naqib Al-Attas. Beliau mendasarkan atas bagaimana ilmu atau sains kontemporer ini tidak tidak lepas atas Islam yang mempunyai paradigma sendiri, dan juga beliau mencoba world view dari Muslim umat Islam mampu untuk bisa melanjutkan, mampu bisa mengembangkan atas ilmu pengetahuan yang basisnya Islam. Karena kita tidak lupa bahwasanya sejarah emas kita, sejarah hebat umat Islam telah banyak menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan. Akan tetapi oleh perkembangan zaman dan era modern yang sudah sangat cepat atas informasi, kita lupa sehingga hanya menjadi gambaran umat yang konsumtif, bukan produktif. Gambar ini menjadi pengembangan nantinya Islamic worldview gambarannya. Ini Islam yang mempunyai pandangan sendiri, itu mampu untuk bisa mengembangkan atas ilmu pengetahuan. Yang nanti yang saya gambarkan ada ketakutan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang nanti pada nilai bagaimana maksud dari Rasulullah yang membawa Islam itu terlupakan karena sudah tergerus oleh pikiran-pikiran bebas, pikiran-pikiran yang bisa menggerus. Nah, pikiran-pikiran bebas tidak menjadi masalah, akan tetapi kalau tanpa ada kontrol, tidak ada dasar, ini ketakutan atas ilmu pengetahuan nantinya tidak bisa atau tidak mempunyai standing sendiri. Cukup saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.